Konten ini membahas berita fenomenal dari mulai kriminal, ekonomi, hingga politik. Disajikan oleh anak muda yang doyan kritik dan sedikit sarkastik, yang bisa membuat Anda ngakak kikik hingga perut sakit. Bersama gua, Masker Topeng Milenial alias Mas Tommy. Inilah Kopi, komentar dan opini penerus negeri. Berita terbaru datang dari politisi wanita senior kita. Dia adalah ketua dari salah satu partai. Ayo tebak, siapa lagi kalau bukan the leader of Red Bull, the real presidency of this country, Yang Mulia Bunda Megawati Soekarno Putri. Nah, kata si Bunda, kita sebagai milenial gak ada sumbangsinya buat negara, boy. Katanya sumbangsi kita tuh cuma demo aja. Kasih paham, boy. Kalau kita searching di Google, prestasi dan sumbangsi anak milenial buat negara, bakal keluar dah tuh ribuan artikel. Dari mulai seniman, aktor, programmer, atlet, tukang foto, tukang bubur, tukang bajigur, tukang cukur. Pokoknya semua terkenal di luar negeri. Si Bunda juga bilang, katanya milenial zaman globalisasi bisanya cuma merusak fasilitas umum. Nggak kayak pemuda milenial zaman VOC yang bersatu mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kalau menurut gua nih, harusnya si Bunda Mega gak usah banding-bandingin pemuda zaman dulu dan zaman sekarang. Secara kita kan hidup di zaman yang berbeda. Tapi walaupun hidup di zaman yang berbeda, pemuda zaman dulu dan pemuda zaman sekarang sama-sama memiliki hasrat buat bersatu. Bedanya, kalau pemuda zaman dulu bersatu lawan penjajah, pemuda zaman sekarang bersatu lawan oligarki. Pernyataan si Bunda juga ditentang oleh salah satu anggota DPR termuda periode ini, boy, yaitu Hillary Brigita Lasut. Kata Kak Hilar, banyak kontribusi positif yang diberikan anak muda Indonesia jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Doi juga bilang, sangat tidak adil kalau kaum milenial kemudian hanya mendapatkan cap sebagai tukang demo karena aksi penolakan UU Cipta Kerja kemarin. Kahilar yang juga politikus Partai Nasdem itu mengemukakan kontribusi anak-anak muda bisa diwujudkan dalam berbagai hal yang gak bisa disamaratakan. Selain mencap milenial sebagai tukang demo, si Bunda juga sempat menyinggung soal pembakaran halte, boy. Iya sih, gue juga kurang setuju kalau soal pembakaran halte. Tapi nih, semua itu terjadi karena suara rakyat gak didengerin. Yang demo ditangkepin, keluh kesah buruh diacuhin, mahasiswa dipukulin, mikrofon dimatiin. Kalau gitu caranya, gimana isi kandungan Pancasila bisa diterapin? Lagi pula, gak semua mahasiswa yang ikut demo itu ngebakar halte. Ada mahasiswa yang demonya tertib, ada juga oknum mahasiswa yang vandalis. Sama halnya dengan pemerintah, ada wakil rakyat yang peduli dengan rakyat, ada juga wakil rakyat yang korupsi duit rakyat. Ada mantan presiden yang kerjanya bangun negara, ada juga mantan presiden yang kerjanya ngejual aset negara. Siapa tuh? Ayo ngaku. Jadi pesan kami kaum milenial kepada senior politikus, tidak semua hal yang Bapak Ibu lihat pada kaum milenial bisa disamaratakan. Itu aja komentar dan opini dari gua, Mas Tommy. Sebelumnya gua ada tebak-tebakan nih, boy, buat lu pada. Oli apa yang bikin panas? Apa, ayo? Silakan jawab di kolom komentar ya.